سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan segala puji, Maha Sempurna dan Maha Suci dari sepadan dan keserupaan. Semoga salawat dan salam tercurah atas baginda Rasul Nabi yang mulia, atas keluarga dan para sahabat, laksana bintang di langit yang hebat. Ini akidah yang tidak boleh seorang musyrik pun tidak ketahuinya. Badai yang kuasa wajib mengenal sifat 20, wajib dihafal sifat-sifat wajib yang maha kuasa. Pertama wujud maha ada artinya, yang terdahulu dan tidak bermula. Itulah makna dari kidam namanya. Tiada akhir bagi wujud Allah. Itulah sifat dari sifat baka. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa khalafatul lil hawadisi namanya. Allah Maha Kaya Qiyam binafsihi serta berbilang sifat Maha Kuasa. Kudrat namanya, Maha berkehendak. Irada namanya, Allah Maha tahu atas segalanya. Itulah sifat ilmu namanya, yang maha hidup tanpa tulang dan daging. Itulah sifat hayat namanya, mana sifat sama artinya mendengar segala suara dari ciptaannya. Maha kuasa dasar namanya, sifat kalam artinya berkata-kata. Wujudnya lagi dan wujudnya jini, ada wujud rasmi dan wujud hakiki. Bukan huruf-huruf dan bukan suara. Kenalilah sifat zat Allah ini, engkau selamat dunia akhirat. Pelajarilah dengan semangat, barakah yang kuasa pasti kau dapat. Segala puji hanya milik Allah. Salam wassalam Nabi Rasulullah. Segala puji hanya milik Allah. Salam wassalam Nabi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Kita baca lanjutan dari pertemuan minggu lalu ya. Belum lama kan ya, seminggu ya. Masih ingat kali kalau seminggu mah ya. Apa tuh yang terakhir kita baca tuh ya? Ada yang ingat halamannya dah? Halaman berapa itu? Halaman 3. Halaman 3. Kan yang kemarin tuh kita baca wa mautu'uhu, ada tuh ya kemarin ya. Yang tengah-tengah itu wa mautu'uhu kalau kemarin tuh, adapun objek bahasannya ya kan, yang kemarin ada ya. Ya berarti sekarang yang bawahnya nyambung, yang bawahnya ya, yang bawahnya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faidatuhu, wa faidatuhu, manfaat dan kegunaannya, ma'rifatullahi adalah mengenal Allah, wa rusulihi dan rasulnya, wa faidatuhu manfaat dan kegunaannya adalah ma'rifatullahi mengenal Allah, wa rusulihi dan rasulnya, bil barahini dengan hujah-hujah, al qat'iyati yang qat'i, wal fawzu dan mendapatkan bis-sa'adati al-abadiyati, yakni kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat, wal irtiqa'u dan naik min hadidit taklidi dari lembah taklid, ila zirwatil iqani menuju puncak keyakinan. Ulangi, wa faidatuhu manfaat dan kegunaannya adalah ma'rifatullahi mengenal Allah, wa rusulihi dan rasulnya, bil barahini dengan hujah-hujah, al qat'iyati yang qat'i, wal fawzu dan mendapatkan bisa'adati al abadiyati kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat, wal irtiqa'u dan naik min hadidit taklidi dari lembah taklid, ila zirwatil iqani menuju puncak keyakinan. Ada bukunya Bu? Ada. Alhamdulillah. Kalau punya buku sedikit-sedikit insya Allah dapat petanya ya Bu ya. Insya Allah, kalau kita baca tadi yang barusan tuh bahasa Arab terus diselingin bahasa Indonesia, kira-kira dari sekian baris itu ada yang nyangkut ya kira-kira? Ada, insya wa faidatuhu, faidah. Kalau dengar faidah mah kayaknya udah jadi bahasa Indonesia ya. Faidah kan bahasa Arab, tapi sekarang udah banyak jadi bahasa Indonesia. Faidah kira-kira kalau diartiin bahasa lain, bahasa Indonesia faidah apa tuh? Manfaat. Kan ingat banget udah itu ya. Ingat banget, alhamdulillah. Ini nih yang bakalan orang rezekinya banyak. Kata Tuan Guru, kata para kiai, kalau dia satu ngaji, ngajinya sampai paham. Tuh satu.
Yang kedua, ngajinya ada semangat. Semangat tuh gimana? Semangat rajin datangnya, ngajinya semangat. Dan yang ketiga ada keikhlasan. Ini tiga kata tuan guru, kata mualim-mualim tuh, ini aja ada sama kita, udah jangan takut, duit bakal banyak insya Allah. Ya cuman susah kayaknya tuh ya. Ya ngaji apa paham lah orang kita ngaji udah apa namanya baru kemarin aja minggu sampai sekarang ditanya apaan ya. Iya, kepentok dikit aja tuh sendal tuh, kepentok sama sendal ya lupa udah. Faedah tadi itu namanya syarat biar dapat rezeki berkah. Itu aja ngaji aja cukup tuh orang katanya. Makanya yang mualim tuh ya itu bingung, duit banyak banget ya. Duitnya kiai itu duitnya banyak banget, dari mana ya kira-kira? Ya, mau tahu apa enggak itu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Jangan biarin, masa duit orang mau tahu nggak boleh? Ngitungin wae ini kalau ngaji di sini ngaji 1 juta dihitungin, ntar ngaji lagi 1 juta, itu kalau sehari berapa ya? Itu nggak boleh, jangan. Udah masing-masing rezekinya, nggak boleh ngitungin duit. Itu kontrakan kalau 1 pintu 1.200.000 lah, itu ada 100 pintu, berapa itu sebulan duitnya ya? Hitung dewek dah ya. Kalau yang punya kontrakan ya, kembali jangan panjang-panjang ngaco enggak. Wa faidatuhu, dan faedah kegunaannya, atau dalam bahasa lainnya buah. Tahu buahnya kita ngaji kayak begini, buah ngaji tauhid. Buah ngaji nih pantatnya ditaruh di sini, buahnya apa sih? Banyak ya. Yang tadi ngikutin mah tuh dia udah bisa kenapa wah ada berapa buahnya ya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Yang tadi baca ngikutin insya Allah udah dapet daripada buahnya ngaji. Saya udah tinggal di Jalan Arista, udah dari punya anak punya cucu, terus tinggal di situ baik, dari yang lebar sampai habis. Ya berarti tinggal di situ kagak berbuah, kata mualimah. Jangan lama-lama tinggal di situ. Berarti tinggal di situ bukan berbuah malah habis. Yang dulu bisa 10.000 meter tanahnya, sekarang tinggal 1 petak, berarti kan habis. Yang berbuah yang gimana? Yang berbuah mah yang dulunya dia itu sedikit, dia bisa berbuah, dikit-dikit bisa ngajarin orang, dikit-dikit bisa berkembang, dikit-dikit bisa baik, dikit-dikit bisa bertambah kontrakannya dan lain-lain. Itu namanya berbuah. Karena ada pohonan gede banget nggak berbuah ya, sia-sia kalau nggak berbuah mah ya. Kalau kita masih bisa mungkin ya ada buahnya dikit lah ya. Jangan sampai udah lama-lama nggak ada buahnya sekali nih ya. Sembayang kalau inget doang, apalagi kalau datang bulan ya udah bablas dah, nggak dihitung-hitung itu mulai mainnya kapan, boro-boro diganti kagak ya. Pokoknya kalau datang hari nih juhur udah azan sebenarnya mah ya, udah azan ya. Kalau mau sholat maka keburu udah juhur, artinya jam 12:30 belum sholat, datang mens bulanan, ya udah alhamdulillah kagak sholat katanya. Padahal mau udah masuk johor itu ya, udah menjadi harus diganti utang. Lah ini yang perlu didandani nama kita, diingat-ingat itu. Mau begitu baik berarti kagak berbuah. Usahakan ya ada kembang, ada buahnya dah. Jangan sampai habis banget, rugi. Ya rugi nggak kira-kira? Rugi. Lah udah 40 tahun, 50 tahun kita nggak ada buahnya sekali, ya rugi. Nah termasuk begini nih Bu, kita ini ngaji ini kata guru-guru kita, kata kiai kita nih yang nulis ini, yang nyusun, kita udah bacain Fatihah tadi. Kiai Muhammad Bahadur Bantani nulis di sini, dia dikatakan apa? Faidatuhu, kegunaan dan manfaatnya adalah yang pertama
ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Ibu udah kenal sama Allah? Hah? Ayo, bingung jawabannya. Yang pertama dikatakan ma'rifatullah. Nah, ini kita cek nih, kita udah kenal apa belum di sini nih, bahwa kita baca ini kitab, ngaji dari jauh-jauh kita datang kemari biar ada buahnya. Buah yang pertama minimal adalah ma'rifatullah, yakni kenal sama Allah. Bukan tahu doang, kan udah diulangin berkali-kali. Tahu sama kenal beda. Kok beda? Ya iya. Mengapa? Yaitu kalau kenal beda sama tahu. Kalau tahu mah dia tahu nih jalan Karyawan 3 dari sini, tapi yang jalan apa namanya Haji Mahmud dia nggak tahu tuh buntu ujungnya. Akhirnya dia masuk aja karena dia mah tahu doang Karyawan 3. Tapi kalau yang kenal benar-benar dia bakalan tahu, nggak masuk yang buntut, nggak masuk jalan yang nggak ada ujungnya atau nggak ada tembusannya. Itu namanya kenal. Jadi kenal sama tahu beda. Kalau ma'rifatullah berarti kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud kenal? Kenal mah artinya yakin dengan keimanan yang benar. Karena ada keimanan, keyakinan, tandanya orang belum ma'rifah atau belum kenal Allah, tandanya gampang. Apa? Kalau ditanya aja, lo siapa yang menciptain? Yang menciptain Allah. Tuhan lu siapa? Allah. Tapi di omongan doang, di pernyataan doang, di pengakuan doang, kagak ada sholat, kagak puasa. Kalau puasa ngerokok baik siang-siang juga di perapatan, di Palung Ganda, makan baik itu makan, ya makan bedal mah kata dia makan aman banget udah dimakan. Kagak, ya orang sini kan sering jalan juga ke sono ya. Oh si Anu lagi nganyuk baik katanya bulan puasa. Ya kalau kata dia mah udah aman baik, bukan aman sih kalau kata dia udah biarin baik dah. Ya puasa kagak puasa, mau sholat kagak sholat, ya Jumatan Jumat kagak Jumatan. Lah itu mengaku doang Tuhannya Allah, perkataan doang tapi tidak ada dengan perbuatan yang dilakukan berupa amal ibadah zahir. Nah itu namanya belum ma'rifah, belum kenal sama Allah. Yang namanya orang kenal sama Allah mah udah full apa? At-tasdiqu bil janan. Dia ngakuin dalam hatinya bahwa dia iman sama Allah. Wal fi'lu bil arkan. Keyakinan yang diakuin itu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Wal qaulu bil lisan, ada ucapan juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah itu ma'rifah namanya. Ya, kalau punya pikiran begitu doang, ngaku-ngaku doang, wah agama Islam. Ya, apa namanya Tuhannya sampai tanya, oh, Tuhan gua Allah. Oh, dari dulu juga emak bapak gua ngomongnya begitu sih. Ya, Tuhannya Allah. Dan lu tahu dari mana? Dari bapak, dari emak. Ya, padahal enggak semua sih, ada juga yang dari kecil bapak emaknya enggak ada. Bener nggak? Ada nggak yang begitu yatim piatu, ada nggak? Ada. Ada yang dari kecil nggak ada emak, nggak ada bapak, tapi dia tahu Tuhannya Allah. Itu begitu. Ya. Jadi kalau punya pendapat begitu, ya belum ma'rifah namanya. Apalagi sekarang ada aja tuh ya, dari mana-mana mah datang kemari KTP-nya Islam ya alhamdulillah maju dagang mah, usaha dagang ya. Kadang-kadang ngajak dia sama anak buah atau tanah, udah katanya nggak usah sembahyang maghrib, ngapain ke musola ke masjid itu, katanya orang repot-repot, udah kerja aja ya, pabrik biar kerjaannya mesinnya jangan mati ya, yang penting mah ingat aja, ingat kata dia. Kalau kata bahasa dia eling, yang penting mah eling aja. Udah mah nggak pakai sholat, kan sholat apa artinya? Ingat. Nah, iya ingat katanya. Wah udah banyak orang yang pelintir itu pusing jadinya, orang kita juga kena juga kadang-kadang itu. Dia bilang nggak usah sholat, eling aja eling.
Nah ini belum makrifah. Kalau ada yang begitu Bu, ngomong nih zaman sekarang, Ibu udah ngaji, udah dengar banyak dari mualim, dari kiai, masih ada aja orang yang ngomong eling, udah cukup eling. Ingat ya, kalau kata guru kita mengajarin gampang banget, disuruh datang ke rumah kiai kita di Bintaro, orang yang eling aja itu masih eling, mau diapain? Anu Ustadz, mau dibagi duit di sono 5 juta, kata kiai mah sering nyebutnya 5 juta. Mau dibagi duit 5 juta. Kerjanya ngapain? Pokoknya di rumah kiai aja. Ada kamarnya, ada di atas 05 kalau mau kamar katanya. Ngapain itu? Udah di kamar aja. Oh iya dah kalau begitu 5 juta gajinya kan gede. Udah nginep di umlayan situ dah. Naruh barang dari pagi di situ. Jam 2 siang perutnya melintir. Apa perutnya sakit, belum makan dari pagi, ya kan? Ya kan mau nggak mau nanya sama kiai, kiai ini perut saya lapar, kata kiainya. Lah iya lapar. Lu begini aja, lu pernah ngomong ngajarin kampung lu tuh orang biar eling aja. Lu begini aja sekarang, lu bayangin ada sop iga, lu tahu sop iga kan? Tahu. Aji Majuk sate ada, tahu sop ada sop. Lu bayangin sate, ada nasi sama sop iga di depan lu bayangin aja. Lu kira-kira berasa kenyang apa kagak? Ya kagak. Orang bayangin doang. Lah itu juga sama. Lu mah pikirannya kata eling-eling aja biar inget begitu, ya kagak bisa. Harus dikerjakan ibadah sholat. Tandanya orang makrifah, kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini penting ini. Jangan sampai kita udah lama-lama ngontrak di sini. Ngontrak apa? Ya namanya bukan punya kita kan kontrak ya. Boleh dikatain kontrak ya. Ada yang udah 50 tahun. Ada yang kontraknya udah habis, udah pada pulang. Kontrakannya dipakai anak-anaknya sekarang, ada nggak? Ada. Rumahnya dipakai anaknya, ada nggak? Sepeda yang dulu paling disayang sama babanya, yang emaknya anaknya mau pakai juga kagak boleh, babanya udah habis kontrakan pulang, itu sepeda dipakai nggak? Pakai. Ini kata anaknya, yang dulu babak gua gak boleh nih, udah kagak ada, dipakai, kagak dilapin. Yang dulu babanya kotor dikit aja dilapin, itu anaknya ini yang buat tunggu-tunggu, karena kontrakannya udah habis. Udah habis, kita mau mikir begitu tuh. Ngaji ini mau mikir begitu. Kontrakan habis kapan ya? Dihitung. Ya orang kontrak sama kita aja kita ingat banget ya kan. Biasanya tanggal 5 hari Jumat besok. Ini udah hari apa nih? Kamis. Berarti besok kalau nggak johor di asar dibayar kontrakan. Kita ingat nggak? Ingat. Kalau orang lain aja ngontrak kita ingat banget. Lah kita yang ngontrak dia sama yang Maha Kuasa, habisnya kapan? Orang ingat. Ya, emang lu udah berapa tahun umurnya sekarang? Ya nggak tahu loh. Gue emang orang pernah ulang tahun jadi nggak tahu. Umur kagak tahu. Ya disebut aja. Kalau menurut si Anu sekarang umurnya udah 60 tahun. Nah kalau gitu gue sama 60 tahun. Iya kan? Dan berarti kontraknya tinggal dikit lagi. Oh dikit? Nah iya, Nabi kita 63. Jadi tinggal 3 tahun lagi. Lama nggak 3 tahun? Orang belum ngapa-ngapain udah tahun baru lagi, ya. Itu namanya tadi tuh yang ngajak-ngajak eling-eling itu belum makrifah, belum kenal sama Allah. Kalau kenal ini Bu luar biasa. Siapa baik kalau makrifah, kenal sama yang Maha Kuasa, bahwa Dia adalah ciptaan yang Maha Kuasa, hidupnya tenang, udah tahu dia siapa pencipta, siapa Dia, tenang, ya. Disuruh tuh biar tenang, ya. Ada ulama besar namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di Mesir, Iskandaria. Ada yang pernah ke Mesir gak ini ya? Belum pernah ya? Ya, moga rezekinya banyak bisa ke Mesir. Itu ada ulama itu namanya kitabnya Al-Hikam ngomong begini nih, ya. Ngomongnya begini nih. Arif nafsaka anit tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takun bihi anta li nafsik. Bahasa apa itu ya? Bahasa Arab. Di kitabnya begitu tuh. Apa katanya Ibnu Athaillah?
wahai manusia, kita nih maksudnya, kamu istirahatin diri kamu daripada ngatur-ngatur Tuhan, ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya tadi itu contoh tuh kita, ya, kita itu ibaratnya diundang sama tetangga kita sebagai tamu yang punya hajatnya saudara atau tetangga, ya. Kira-kira boleh nggak kita itu ngatur-ngatur, hei, ya, yang ini jangan taruh di sini, yang ini lauknya ini aja, padahal kita cuma kondangan doang. Boleh nggak itu kira-kira? Nggak boleh. Pantas gak kira-kira kalau kita ngatur-ngatur? Nggak pantas. Pantas gak kita nyuruh-nyuruh tuh tuan rumah, woi ini nggak pantas nih, es naruhnya jangan di depan, jangan di belakang, es taruhnya di depan biar namanya kelihatan. Itu kita sebagai tamu yang diundang, pantas gak begitu? Nggak pantas. Ya, pantas apa enggak? Nggak pantas. Lah kita cuma diundang, udah ada yang ngatur, yang ngurus, namanya tuan rumah. Lah tugas kita mah jaga adab-adab sebagai orang yang diundang, tamu lagi kondangan. Nah, yang punya hajat mah yang ngatur, yang punya pesta, tuan rumah. Maksud daripada itu begitu tadi tuh. Lah kita mah cuma ngontrak doang ini di sini. Udah waktunya balik pulang ya pulang. Yang punya yang ngatur siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngatur-ngatur Allah, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Nah, jadi kita ngapain? Kita mah cari aja sebagus-bagusnya adab biar kita sukses hidup tuh gimana caranya, itu aja. Lah kita tuh tadi yang disuruh sebagai tamu yang baik itu cari adab-adab orang tamu lagi kondangan bagaimana, itu aja mah tugas kita tuh, nggak ada yang lain. Cari bagaimana jadi tamu yang baik. Ya, jadi tamu yang baik. Nah ini diajarin sama guru-guru kita nih. Kalau lagi pesta atau kondangan begitu, ingat ya, ada bocah dipanggil, sini dong, nah, diambilin pisang 3 biji, ini kue pepek, kue talam, itu nggak boleh, karena di situ bukan hak milik, di situ Pak, boleh makan di lokasi, sampai ngasih itu bocah, itu nggak boleh, bukan punya kita. Itu hukumnya gimana? Ya baca aja sendiri, itu bukan punya kita. Yang boleh mah lagi kondangan itu makan di situ. Jangan kasih bocah aja, nggak boleh, apalagi bawa pulang. Kecuali begini nih, lagi sedekahan, lagi tahlilan, ya. Udah ibu-ibu, apa namanya, lagi maulid. Udah ibu-ibu sekarang boleh bungkus dah, ya. Ini plastiknya, itu mah udah boleh. Bungkus, udah bungkus. Lah, empok nggak bungkus. Nggak ada plastiknya ya? Agak. Mumpuk gimana mau bungkus? Nih gue bawa sendiri, ada plastik di gua selampe. Rupanya gedean dia yang bawa. Iya. Gue bercanda ya, bercanda. Iya, bercanda itu mah. Kalau udah dibolehin Bang, boleh. Saya kira dia mah nggak mau bungkus, taunya ngeluarin dari tas, plastik ada, selampe lebar banget punya. Wah, berarti cuma udah siap dari rumah, mau bawa yang banyak. Kalau udah diizinin mah boleh. Kalau itu mah jangan. Apalagi orang tuan rumahnya diem baik sih, udah main bungkus aja, jangan ya. Tunggu dari dia, karena itu mah bukan milik kita. Jangan bocah dari jauh panggil aja, ya. Pisang orang torek aja kasih, jangan. Punya siapa itu, ya. Itu adab-adab diantaranya kalau orang lagi lagi kondang, biar hidup itu, biar hidup, ya. Besok-besok mau jangan. Iya. Lagi kesian juga yang punya hajat tuh, ya, jam 12, jam 1 pinta apa pisangnya udah rontok semua itu, ya. Ya, itu begitu caranya ya. Ya, jangan, ya. Itu kata tadi tuh, kalau kita tahu sebagai tamu, kita harus punya tahu diri kita itu sebagai tamu. Jangan ngatur-ngatur yang punya pesta. Gambarannya ini mah kita kalau dunia punya Allah dan kita ini hanya tetamu di sini, ataupun secara pendeknya lagi, gampangnya lagi, rumah dah. Kita tinggal di rumahnya Allah, bukan punya kita. Berarti kita sebagai tamu yang nggak tahu banyakannya.
Lah, kok nggak tahu? Lah iya, lah dulu mulanya aja kita kagak tahu, dulunya kagak ada. Lantaran ada emak, ada bapak, pada nikah, punya anak kita, ya, punya anak kita. Ya, kasih, ya. Udah pulang sekolah ya? Iya, sekolah. Ambil, ya. Ada iklan dulu nggak apa-apa kan ya? Iklan RCTI. Iya. 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 Ada yang nganter itu udah ada? Oh, udah ada. Iya. Iya. Kita lanjut ini. Lanjut. Ya karena kalau lagi ngajar sekolah juga kalau mau berhenti dulu karena gurunya kesian dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ngomong dewek-dewek aja, bocahnya reang mana-mana. Jadi ada manfaatnya nggak? Agak. Mendingan assalamualaikum ya, ngopi dulu, ngopi. Bocahnya belum bisa diajak. Begini juga nih, kita harus pelan-pelan. Jangan sampai udah kelas tinggi aja repot. Bisa-bisa orang dia tuh ngulon dari metro, ngulon aja sambil tawa-tawa baik, tawa dewek itu ngapa tuh? Ngulon tawa-tawa dewek itu ini kalau dipaksa juga begitu, repot. Ini urusan berat ya, urusan tauhid. Mau dipaksa aja tiba-tiba langsung tinggi aja, lah begitu tuh dia tuh jadinya. Alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Ya sepatunya boleh digeser kalau saya kesian, sayang saya. Ya, alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Nih kalau hujan kita suruh baca doa yang paling hafal kita baca, bentuknya sholawat dah sama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raga'ib wa husnul khawatim wa shaqqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi kullu lamhatin wa nafasin bi'adadi kullu ma'dudillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-qulub tuqda bihi al-hawa'ij na'lu bihi al-radha'ib wa husnul khawatim wa shaqqal ghamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi kullu lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-qulub tuqda bihi al-hawa'ij na'lu bihi al-radha'ib wa husnul khawatim wa shaqqal ghamamu bil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Lanjutin sedikit lagi. Arif nafsaka anit tadbir, istirahatkan dirimu daripada ngatur-ngatur, karena yang udah ngatur adalah Allah. Kita dari awal nggak punya tadi, nggak ada. Orang tua kita sebagai sebab dan bukan mau kita. Lu makannya gimana? Makan Allah atur. Diberikan waktu mensnya berhenti, makan itu jabang bayi. Lahir di dunia belum ada giginya, makan singkong nggak kuat, Allah berikan air susuin ibu. Laki-laki lebih banyak air susunya daripada yang perempuan. Lizzakari mislul khatir usai. Karena laki-laki dapatnya 2 porsinya, itu emak kita porsi susunya lebih banyak kalau anaknya laki-laki. Dan itu siapa yang ngatur? Ya Allah, orang kita nggak tahu apa-apa sih. Sampai ada waktunya dia dia kencing, nggak bisa apa-apa. Tapi Allah gerakkan tangan orang tuh, emaknya atau anunya, tahu kapan itu pipisnya, diganti pokoknya. Dan sampai gede kayak gini nih sekarang, sampai kita kondisi saat ini, kita banyakkan orang tahunya, ya. Orang kita bingung baik kok anak sampai rapi sekolah, pada nikah, pada punya cucu, itu bingung, bener nggak? Bingung aja pada beres semuanya.
Ya, bingung aja kalau kata ngomongnya sama gue, bingung aja masih makan sekarang. Masih makan nggak? Makan. Ingat ke kata guru kita, bukan makan doang. Ya, makan, habis makan ada tukang somai lewat, makan somai. Ada tukang bakso lewat, makan bakso. Ada tukang tahu bulat digoreng dadakan, beli 501. Kalau 2 1000. Saking seringnya sampai hafal. Bener gak Bu? Itu niat ngapal nggak? Tapi karena seringnya hafal. Lah begitu juga sholawat apa yang bisa kita hafal karena sering baca. Itu kita nggak boleh ngatur-ngatur. Kita nggak tahu sampai detik ini. Yang perlu kita tahu itu tadi, biar kita makrifah, kenal sama Allah, tahu dari pagi itu. Ya ibadah, tahu ibadah. Apa sih ibadah? Yang paling gampang ibadah artinya tunduk. Tunduk sama yang punya kuasa. Siapa? Allah Subhanahu. Tunduk artinya apa? Ngikutin yang kuasa mau. Kalau yang kuasa katanya bangun jam 4:30 udah azan subuh, itu yang dimau berarti sholat subuh. Sholat subuh bangun, habis sholat subuh itu sebelumnya qobliyah, baca ratib, baca zikir. Habis itu kata ngapain? Habis itu ya kalau dia punya kegiatan yang rutin ya apa namanya baca Quran. Apa sholat duha ya sholat duha. Habis itu ngapain yang punya mau, yang kuasa? Ya kalau ada orang-orang soleh ya apa namanya orang-orang baik soleh, kita nggak punya kerjaan, bantuin. Artinya hibah, bantuin, datang ke rumahnya. Ya sekarang mau udah nggak ada orang soleh, iya berarti kerja ya. Kerjanya kerja apa? Kalau orang Betawi kerjanya apa dulu biasanya? Kalau dulu orang-orang bapak kita kan orang Betawi kita ya, kerjanya ngapain kira-kira? Tani. Ya kalau kerja tani ya tani. Ada nggak orang kantor, orang bapak kita, orang tua emak bapak ada yang kerja kantor nggak dulu? Nggak ada. Iya, ada nggak? Ada ya. Oh nih bapaknya Bu Haji kerja kantoran. Itu orang Betawi tapi jarang. Kalau kerja kantoran kan kalau hari Minggu libur. Kalau orang Betawi ya hari Minggu ya libur juga sih ya. Hari Minggu orang Betawi kita libur nggak? Libur. Kalau orang Betawi hari Minggu libur. Kalau hari lain Senin Selasa ngapain? Nganggur. Kita mah ngapain? Nganggur. Hari Minggu libur, hari lain nganggur. Itu orang kita tuh. Ya bener gak tuh? Jarang ya kerja kantoran. Kalau mau kerja ya tadi tani. Mengapa? Ini mah udah disurvei. Tahu Bu survei? Udah diteliti katanya. Siapa yang teliti? Saya dah yang teliti. Ngapa? Kalau kata orang Betawi, kerja kantoran berarti kerjanya ada bosnya. Kalau di kantor kerja ada bosnya nggak? Ada. Kata bosnya, kerja. Kalau masuk jam 8, berangkat dari rumah jam 5:30 karena rumahnya jauh. Itu kata karyawan yang orang Betawi tadi, lah kerja masuk jam 8 gua suruh jalan jam 5:30, berarti ini mah bukan kerja katanya, dikerjain gitu kata orang Betawi gitu. Bahasa dia. Ya baik ibu-ibu, karena hujan ya, nanti kita lanjutin lah, materinya masih banyak, tapi karena hujan kita stop biar konsennya nanti di lain kesempatan, karena nggak konsen banyak kita kena suara bising dan lainnya. Karena itu kita tutup aja bersama, kita mohon nama Allah Subhanahu Wa Taala, bacain Fatihah sekali lagi. Oh tadi orang tua kita udah semua, engkong nyai bapak kita udah bacain, ini khusus untuk kita Fatihah. Semoga duduk kita di majelis ilmu ini Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna, sehat walafiat, luas rezeki. Anak-anak kita pada dimudahin sama Allah. Yang belum kerja dapat kerja, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, yang sedang belajar pesantren dan lainnya dapat ilmu yang manfaat. Semua rencana dan juga kegiatan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena